Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi di kelas manajemen B. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in amma ba'du. Puji pertama-tama, puji serta syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini Jumat kita bisa berkumpul dan dipertemukan kembali dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah ekonomi syariah. Mudah-mudahan kita dipertemukan saat ini diberikan kemudahan dalam menyerap berbagai ilmu, khususnya ilmu ekonomi syariah ini ya. Dan proses belajar mengajar ini merupakan bagian dari Tridharma perguruan tinggi, di mana dalam Tridharma perguruan tinggi, ya, dharma yang pertama merupakan pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian. Ya. Mudah-mudahan apa yang dipelajari di pendidikan dan pengajaran bisa dipahami, adapun hal-hal yang dalam implementasinya mengalami permasalahan, ini bisa kita lakukan riset kenapa penyebab, kemudian kesimpulan dan solusinya dalam sebuah penelitian yang merupakan tridharma perguruan tinggi. Kemudian hasilnya nanti inovasi, kemudian hal-hal yang lainnya bisa kita implementasikan di kehidupan masyarakat yang merupakan bagian dari pengabdian kita kepada masyarakat. Nah, dalam proses kurikulum ya, sebaran mata kuliah, sebenarnya riset penelitian sudah bisa dipastikan berada pada mata kuliah skripsi ya. Kemudian pada pengabdian itu kita ada pada mata kuliah KKN. Walaupun tidak harus menunggu KKN ya pengabdian. Hari ini juga Anda yang menguasai dengan berbagai ilmu, khususnya ilmu ekonomi syariah, kemudian di masyarakat ada permasalahan tentang transaksi ekonomi yang tidak sesuai syariah, kemudian Anda mampu dan Anda membantu menyelesaikan solusi, kemudian mengimplementasikan berbagai ilmu tanpa pamrih, kompensasi, dan lain sebagainya, ini merupakan bagian dari pengabdian Anda kepada masyarakat. Dan tentu saja banyak lagi hal lainnya ya. Nah, kemudian tak lupa sholawat serta salam semoga tetap dicurah ruahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau, yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya ya. Amin. Mahasiswa dan mahasiswi semester 2 pada kelas manajemen B yang Bapak banggakan, pada pokok bahasan hari ini kita akan membahas hukum transaksi ekonomi syariah ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam ekonomi syariah beberapa transaksi ini mengandung beberapa prinsip ya. Ada prinsip titipan atau kita biasa menyebutnya dengan wadiah ya, dan ada beberapa jenis dari wadiah ini. Ada wadiah yad amanah dan ada wadiah yad adumanah. Nah, bagaimana wadiah yad amanah? Ini merupakan titipan murni dari penitip kepada yang ketitipan, bisa berupa barang maupun jasa, dan bisa diambil kapan saja si penitipnya mau ngambil. Sementara saat penitipnya mau ngambil, yang tertitipkan itu harus mengembalikan. Nah, untuk wadiah yad amanah, barang yang menjadi objek penitipan ataupun uang itu tidak boleh digunakan. Jadi harus dijaga saja, dirawat, disimpan. Dan sebetulnya si penitip muwadi ini boleh menarik ujroh atau fibes ya, atas jasa meluangkan waktu, memelihara, menjaga barang yang dititipkan gitu. Dan implementasi dalam adat ya, bukan dalam lembaga keuangan syariah ya, tapi dalam adat keseharian, wadiah yad amanah banyak terimplementasi seperti jika Anda masuk masjid menitipkan tas, menitipkan sandal ya, itu penitipan. Dan sandal yang Anda titipkan oleh yang ketitipan di sana
tidak boleh kan digunain, dimanfaatkan, maka harus dijaga saja, dirawat, disimpan di loker, dijaga, dikunci, dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai sholat, si penitipnya mau mengambil, maka yang ketitipan harus mengembalikan barang titipannya. Dan tadi jenis titipan ini di mana sandal yang menjadi objek titipan tadi tidak boleh digunakan oleh yang ketitipan, maka ini karakternya wadiah dan amanah ya. Nah, kemudian tadi dijelaskan bahwa si yang ketitipan ini diperbolehkan menarik ujroh atau fibes ya, dikarenakan ada mereka meluangkan waktu untuk menjaga, kemudian juga membutuhkan tempat pembuatan loker. Nah, sebut saja untuk pemeliharaan dan pembuatan loker, maka ada biaya ujroh yang boleh ditarik, walaupun di sana ada seikhlasnya gitu ya. Artinya ada buat pemeliharaan. Karena loker yang dibangun, kemudian mereka juga meluangkan waktu untuk menjaga barang yang Anda titipkan. Sangat wajar ya, apalagi kalau barang yang dititipkannya itu luar biasa mahal harganya. Daripada di luar terus hilang, mendingan berani kita menitipkan dengan jasa seikhlasnya. Seperti itu barangkali. Kemudian juga wadiah yad amanah di keseharian banyak juga, selain di masjid ya, di mall juga ya, Anda bawa jaket, naik motor, bawa helm, helmnya mahal, sudah boncengan, helmnya 2, disimpan di kendaraan berisiko besar. Kemudian jaket juga kalau dipakai-pakai di mall juga kadang-kadang menaruh kecurigaan dari petugas, kita bawa-bawa barang ya di dalam jaket, maka kita titipkan sebelum, jadi di basement itu kan sebelum masuk ruangan suka ada penitipan barang. Nah, itu termasuk kategori wadiah yad amanah, karena objek yang dititipkan itu tidak boleh digunakan. Kemudian bagaimana wadiah yad adomanah dalam kegiatan sehari-hari? Misalkan transaksi seperti ini, seperti kemarin Hari Raya Idul Fitri ya, ini ada terjadi. Jadi ada beberapa warga masyarakat di sekitaran Sumedang ini yang sebetulnya domisili asalnya itu dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, kemudian beliau sukses di daerah kita, bahkan sampai mobilnya pun punya ada 5 unit, misalkan ada mobil kerja, pick up, dan mobil-mobil pribadi. Ada sampai motornya sampai punya 6 misalkan, karena semua keluarga memiliki. Kemudian televisi, kulkas saja sampai 3 misalkan. Nah, begitu mudik, mereka ini kan tidak dibawa semua ya, kulkas, kemudian yang lain-lainnya ya. Kemudian, nah, mereka khawatir juga jika disimpan di rumah akan terjadi maling, kemudian juga pembobolan dan lain sebagainya. Kemudian mereka menitipkan ya. Nah, ini terjadi wadiah penitipan. Jadi ada yang penitipnya si Bapak tadi, ada barangnya, ada yang ketitipannya, bisa tetangganya, bisa juga di lembaga-lembaga penitipan ya. Nah, kemudian pada saat beliau akad itu tidak termasuk wadiah yad amanah, di mana wadiah yad amanah itu barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh digunakan. Ini malah diperbolehkan digunakan, terlepas dia baik mungkin orangnya, atau bahkan karena barang-barang elektronik jika tidak digunakan kan akan cepat rusak, termasuk kendaraan. Jika tidak dipakai itu akan susah untuk hidup gitu. Makanya dipersilahkan untuk dimanfaatkan sepanjang pemanfaatannya tidak keluar dari hal-hal yang madorot dan yang akan menyebabkan rusak gitu. Seperti digunakan kemudian dibanting-banting, itu juga nggak mungkin ya. Nah, kategori wadiah yang barusan ini termasuk kategori wadiah yad adomanah gitu ya, tidak termasuk dalam kategori wadiah yad amanah gitu. Nah, sementara dalam lembaga bisnis ya, terutama lembaga keuangan syariah, baik wadiah yad amanah maupun wadiah yad adomanah biasa terimplementasikan dalam produk simpanan ya. Tidak ada dalam produk pembiayaan, jarang ya. Dan ada dalam produk simpanan. Ada simpanan wadiah, ada simpanan wadiah yad adomanah. Makanya jika Anda masuk ke perbankan syariah, misalkan masuk Bank Syariah Indonesia ya, dulu Mandiri Syariah, itu ambil brosurnya di situ. Atau ke Bank Jabar Syariah,
ada produk-produk simpanan dengan transaksi yang memiliki prinsip wadiah gitu. Kemudian transaksi apa lagi di ekonomi syariah yang menganut prinsip kerjasama usaha? Di antaranya adalah mudharabah dan musyarakah. Nah, mudharabah pun terdiri dari beberapa jenis ya. Ada mudharabah mutlaqah, ada mudharabah muqayyadah, dan ada mudharabah mustarokah. Nah, untuk mudharabah mutlaqah itu investor atau sohibul mal memberikan keleluasaan kepada mudharib atau pengelola untuk melakukan bisnisnya tidak terbatas dengan sektor bisnis, jenis usaha apa saja diperbolehkan, mau di wilayah keluar kota tidak hanya di Sumedang juga diperbolehkan sepanjang memenuhi rukun dan syarat secara syariah. Artinya tidak keluar misalkan abang dibebaskan ya ternyata dipakai bisnis ganja, ya tidak juga seperti itu karena itu dilarang dan tidak diperbolehkan baik oleh agama maupun oleh pemerintah seperti itu. Nah, sementara mudharabah muqayyadah, si investornya itu membatasi. Jadi misalkan begini, saya investasi di Anda, di usaha Anda, tapi khusus untuk jenis usaha bengkel misalkan. Tidak boleh digunakan untuk buka toko buku misalkan, atau mungkin buka fotokopian gitu. Mungkin dia pernah punya pengalaman dengan bisnis itu atau bagaimana gitu. Intinya mereka ini memiliki persyaratan-persyaratan yang tidak bolehkan. Atau mungkin bisnisnya hanya di wilayah Sumedang saja, jangan buka cabang di luar. Nah, seperti itu. Jadi artinya ada pembatasan. Nah, sementara mudharabah mustarokah ini jenis investasi kerjasama usaha di mana investasi yang dari sohibul mal di sepanjang perjalanan mulai dikembalikan, dicicil modal sehingga pada akhirnya kontraknya habis, investasi dari sohibul mal itu sudah dikembalikan semuanya. Gitu. Itu mudharabah mustarokah. Nah, sebenarnya nanti di materi mata kuliah berikutnya ada ya ini, tetapi basic dasar untuk mempelajari mata kuliah yang tentang transaksi-transaksi yang tadi disebutkan itu seperti apa, cara penghitungan bagi hasil seperti apa, maka dasarnya harus lulus dulu mata kuliah ekonomi syariah ya, yang menjadi pengantar dasar seperti itu. Nah, kemudian ada juga transaksi di ekonomi syariah ini dengan prinsip jual beli ya. Ada murabahah, ada bai bistaman ajil, ada bai istisna, ada bai salam, ada bai musawamah dan berbagai jenis jual beli. Masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri ya. Nah, kemudian tadi sebelum murabahah saya lupa bahwa kerjasama usaha pun selain mudharabah ada musyarakah. Kemudian ada mujaroah, ada mukobaroh, ada musakoh. Nah, mujaroah, mukobaroh, dan musakoh ini jenis investasi biasanya di bidang pertanian. Ya. Kalau tadi mudarobah dan musyarakah itu di bidang perdagangan, manufaktur, dan lainnya. Gitu. Kemudian transaksi dengan prinsip jual beli. Kemudian yang keempat itu transaksi syariah dengan prinsip kebajikan, di mana di situ ada pinjaman kod dan pinjaman kebajikan kod hasan. Kemudian yang kelima ada prinsip sewa. Ada prinsip sewa, ada ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah misalnya seperti transaksi sewa ruko atau sewa kos-kosan atau sewa rental mobil, itu bagian dari transaksi yang sudah sesuai dengan syariah yang disebut dengan ijarah. Kemudian yang keenam ada transaksi ekonomi syariah dengan prinsip jasa. Ya. Di situ ada produk-produknya, salah satunya ada wadiah, ada wakalah, ada kafalah, ada hiwalah, ada rahan, dan lain sebagainya. Banyak ya. Nah, semua transaksi-transaksi ini sudah dikaji dan sesuai dengan syariah. Gitu ya. Nah, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukum tentang transaksi ini? Nah, apakah mubah, apakah sunat, apakah wajib, apakah makruh, atau bahkan haram? Gitu ya. Nah, hari ini kelompok 5, rekan Fauzia Dewi dan Fitri Wida, kemudian Hilda, saya rasa sudah siap ya hari ini untuk mempresentasikan di hadapan kita dengan tema hukum transaksi ekonomi syariah ya.
Nah, kemarin kita terjadi miskomunikasi ya. Saya pikir kelompok 5 ya kelompok 5. Ternyata yang membawakan materi ini adalah kelompok 7 ya, Hilda ini ya. Makanya saya share kembali di grup bahwa kelompok 5 untuk presentasi dengan tema yang barusan saya sebut, yakni hukum transaksi ekonomi syariah belum masuk, sehingga bagaimana nih hari ini presentasinya. Ternyata kelompok 7, kelompoknya Hilda ini membawa materi di item atau pokok bahasan yang kelima yang ditugas kelompokkan. Tidak masalah, asal memberitahu saja ya. Kemudian tidak bisa yang materi belakang dipresentasikan duluan, karena yang belakang itu ada beberapa prasyarat yang harus disampaikan di sebelumnya gitu. Jadi kalau di acak kemudian yang belakang menjadi duluan, yang duluan malah jadi belakang, nantinya nggak enak gitu. Jadi seperti angka 1, 2, 3, 4, 5, 5 dulu karena diacak, nggak mungkin, karena sebelum 5 itu bisa mempelajari 5 karena harus mempelajari 1, 2, dan 3, serta 4 gitu. Jadi harus tetap tertib gitu ya, menyusun gitu. Adapun kalau memang kelompoknya ya silahkan kalau mau di silahkan kepada rekan Fauziah Dewi, kemudian Fitri, Wida, dan Hilda. Kemudian materinya juga susah saya download ya, karena aplikasinya berbeda. Sehingga saya Bapak di sini langsung dari Google Drive yang diberikan oleh Hilda ya. Jadi ini langsung nih dari jadi ini online nih, online, jadi nggak bisa di-download karena selain terlalu besar, kemudian yang kedua aplikasinya berbeda. Jadi di komputer Bapak nggak bisa diputar ya, gitu. Jadi langsung saja di sini ya, baik tidak masalah. Saya rasa dipersilahkan kepada rekan Fauziah Dewi, Fitri Wida, dan Hilda untuk menyampaikan hasil presentasi, bukan hasil presentasi, hasil diskusi ya, untuk dipresentasikan pada kesempatan hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bentar dulu ya, sini. Saya doa ala umuri dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan presentasi pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Sutyadi SEMM selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Syariah serta teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi yang bertemakan tentang teori atau kaidah hukum ekonomi syariah. Adapun anggota dari kelompok 10 yaitu saya Khalil Rahman selaku moderator dan rekan saya Putri Wida dan Fauziah Dewi selaku pemaparan materi. Baik, langsung saja ke sesi pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Putri Wida dan Fauziah Dewi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator. Baik, saya akan memaparkan poin pertama yaitu kaidah hukum transaksi ekonomi syariah. Secara sederhana, kaidah hukum dapat diartikan dengan asas-asas, nilai-nilai atau norma yang terkandung dalam suatu hukum yang konkret. Sedangkan transaksi ekonomi adalah suatu perjanjian atau akad yang ada dalam bidang ekonomi. Nah, adapun prinsip dasar transaksi ekonomi syariah yaitu yang pertama, hukum asal muamalah adalah mubah atau diperbolehkan. Yang kedua yaitu konsep fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Yang ketiga, menetapkan harga yang kompetitif. Yang keempat, meninggalkan intervensi yang terlarang. Yang kelima, menghindari eksploitasi. Yang keenam, memberikan kelenturan dan toleransi. Dan yang ketujuh yaitu jujur dan amanah. Adapun 5 landasan yang harus diperhatikan oleh kita sebagai seorang muslim yang akan berinteraksi ekonomi.
5 hal tersebut lebih dikenal dengan singkatan GHRIB, yaitu gharar, haram, riba, maisir, dan batil. Dalam setiap transaksi pun ada asas-asas yang ditetapkan oleh syarak. Yang pertama, pada dasarnya transaksi mengikat pihak yang melaksanakan transaksi, kecuali transaksi yang menyimpang dari hukum syarak. Yang kedua yaitu syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum syarak, dan adab sopan santun. Dan yang ketiga, setiap transaksi dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan dari manapun. Dewan Syariah Nasional atau DSN dan Majelis mengeluarkan fatwa yang didasarkan oleh 4 kaidah. Nah, 4 kaidah yang dimaksud yaitu, yang pertama yaitu Al-Tasyir Al-Manhaji. Al-Tasyir Al-Manhaji yaitu dapat diartikan memilih pendapat yang ringan namun tetap sesuai aturan. Meskipun memilih pendapat yang lebih meringankan, akan tetapi masih dalam koridor manhaj yang ada. Artinya, fatwa DSN MUI akan memberikan jalan keluar dengan memberikan solusi yang terbaik selama tidak bertentangan dengan syariah. Yang kedua yaitu tafriq baina al-halal ani al-haram. Dalam kaidah, apabila bercampur antara yang halal dan haram, maka pencampuran tersebut dihukumi haram. Dalam pandangan DSN MUI, kaidah tersebut tidak cocok jika diterapkan dalam bidang ekonomi. Akan tetapi, kaidah tersebut lebih cocok jika diterapkan dalam bidang pangan. Harta atau uang dalam pandangan fikih bisa dikatakan halal atau haram bukan dilihat dari zatnya, akan tetapi dilihat dari cara memperolehnya, sehingga dapat dipisahkan mana yang diperoleh dengan cara yang halal dan mana yang diperoleh dengan cara yang haram. Kaidah yang ketiga yaitu i'adah al-najhar. I'adah al-najhar yaitu telaah ulang. Nah, jadi kita dapat menelaah ulang pendapat ulama terdahulu yang dianggap tidak cocok lagi untuk dipedomani dikarenakan faktor sulit diimplementasikan. Teori ini bisa menjadi jalan tengah di antara pakar hukum ekonomi syariah yang terlalu mustahil untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga ekonomi Islam terjebak pada labeling. Sebaliknya, teori ini mengembangkan ekonomi Islam tidak terlalu ketat dan terikat pada kaidah-kaidah dan pemikiran fikih klasik yang mungkin sulit untuk diaplikasikan pada era sekarang. Adapun contoh penerapannya yaitu terkait posisi wakil dalam akad sewa menyewa. Yang keempat yaitu tahqiq al-manat. Tahqiq al-manat atau analisa penentuan alasan hukum atau ilat adalah analisa untuk mengetahui alasan hukum lain pada satu kasus selain ilat yang sudah diketahui sebelumnya, baik melalui nas, ijma, atau istinbat. Adapun contoh penerapannya yaitu pada Fatwa DSN MUI nomor 77 DSN MUI 5/2010 tentang murabahah emas. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Dewi akan melanjutkan pembahasan tentang riba, gharar, dan kaidah-kaidah ekonomi syariah. Riba dari segi bahasa artinya ziyadah atau tambahan. Sedangkan dari segi teknis adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil dan secara umum berarti penambahan terhadap hutang. Gharar adalah ketidakpastian transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung gharar adalah adanya penzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang Islam. Ekonomi syariah harus dikembangkan melalui dua pendekatan, yaitu melalui perspektif syariah dan perspektif ekonomi, yang dimana kedua pendekatan tersebut tidak bisa dipisah dan harus dilakukan secara integral. Kaidah-kaidah hukum ekonomi syariah merupakan asas nilai atau norma yang terkandung dalam suatu hubungan yang konkret. Contohnya adalah apabila gugur perkara pokok, maka gugur pula perkara aksesornya. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Saya kembalikan kepada moderator. Pada Fitri Wida dan Fauzia Dewi yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan yang tadi telah dipaparkan oleh saudara rekan saya.
Kesimpulannya yaitu kaidah hukum merupakan hal yang menjadi landasan setiap seseorang akan melakukan berinteraksi transaksi ekonomi. Ada 5 batasan yang menentukan kesahannya transaksi, yaitu maisir, gharar, haram, riba, dan batil. Kaidah hukum transaksi ekonomi syariah ada 4 bagian, yaitu al-taisir al-manhaji, tarik baina al-halal anni al-haram, iadah al-najhar, dan tahqiq al-manah. Baik, itu saja mungkin yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Firda, kemudian Fauzia, dan Fitri Wida jadi yang sudah menyampaikan presentasinya ya. Sangat bagus, apalagi tadi Fauzia menyampaikan dengan lugas dan bagus, dan saya kira juga dari saya juga tambahannya tidak terlalu banyak karena tadi di awal juga sudah saya sampaikan ya bahwa, dan tadi Fauzia juga mempertegas bahwa hukum muamalah ini adalah pada dasarnya adalah mubah, boleh sepanjang belum ada aturan yang melarangnya. Kemudian juga tadi beberapa hukum disampaikan baik oleh Fauzia tadi, Fitri Wida maupun Kilda ya dalam kesimpulan. Nah, cuma memang tidak dieksplor kembali tentang hukum-hukum yang dari transaksi yang sudah saya sampaikan, misalkan untuk titipan, kemudian untuk kerjasama usaha, kemudian untuk jual beli, sewa, jasa, kemudian juga pinjaman ya, itu tidak terlalu banyak dieksplor ya oleh kelompok ini, tapi tidak apa-apa karena sudah berusaha dengan baik, dan tadi beberapa hal juga sudah tersampaikan ya tentang hukum transaksi ekonomi syariah ini. Dan selanjutnya silahkan mungkin nanti rekan Hilda memandu juga ya, Fauzia, Fitri tadi untuk barangkali ada hal-hal yang harus didiskusikan di kelas Anda dan bisa disampaikan di WA group. Nah, setiap poin saya menyimak itu selalu ada penilaian untuk mengisi di keaktifan yang nanti akan diakumulasikan dengan tugas-tugas yang hari saat ini salah satunya yang merupakan tugas kelompok, kemudian hasil UTS dan UAS nanti digabung menjadi nilai akhir. Baik, saya rasa itu saja, dan dari saya juga sama seperti yang sudah katakan, maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan, dan kehilapan. Kalaupun ada benar sudah barang tentu itu datang dari Allah, dan kalaupun salah sudah barang tentu juga itu karena kebodohan, kehilapan dosen sebagai manusia biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.